Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Geniti Lumantaruan dengan NIM 8111142218. Di sini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Hukum Waris yang diampuh oleh Ibu Tri Andari Dahlan MSH MKN. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul tentang perkawinan kedua tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Perkawinan kedua terjadi ketika seseorang menikah kedua kalinya setelah adanya perkawinan sebelumnya. Beberapa faktor yang disebabkan yaitu terjadinya kematian, perceraian, lalu oleh faktor lainnya. Di Indonesia, perkawinan kedua itu diatur pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kita ketahui di Indonesia ketika adanya perkawinan kedua maka diperlukan adanya persyaratan administratif. Yang pertama adanya surat bukti cerai dari istri pertama, terus yang kedua adanya persetujuan tertulis dari istri pertama atau pasangan pertama apabila masih hidup. Namun seperti pembahasan yang tadi yang saya sebutkan berupa judulnya perkawinan kedua tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, di Indonesia perkawinan kedua tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu itu tidak diperbolehkan, karena ketika seseorang melakukan perkawinan kedua, seseorang tersebut harus memiliki suatu persetujuan dari beberapa pihak, termasuk dari istri pertama atau suami pertama, untuk meminimalisirkan suatu bentuk akibat-akibat hukum yang dapat terjadi untuk kedepannya. Maka dari itu, ketika seseorang ingin melakukan sebuah perkawinan kedua, disarankan dan diwajibkan untuk melakukan sebuah persetujuan atau perjanjian dari beberapa pihak, baik itu dari persetujuan istri ataupun keluarga gitu. Dan tentu dalam perkawinan kedua kita tidak dan pada perkawinan kedua kita tentu harus mengetahui bagaimana tentang pembagian warisan pada ahli waris yang terjadi akibat dari perkawinan kedua. Video berikut akan saya jelaskan berupa pembagian dari harta warisan berupa bentuk bagan. Itu berupa bagan ya. Suami bernama Petrus, terus dengan istri pertamanya yaitu Yohana. Istri kedua Ruth. Oke. Dari istri pertama Petrus memiliki anak yang bernama Yohanes. Dari istri kedua dia memiliki anak yang pertama namanya Bonar. Yang kedua Maruli. Harta bawaan Petrus sebesar 72 juta. Harta bawaan Ruth itu 15 juta. Harta persatuan mereka itu sebesar 170 juta. 170 juta ya. Kita rincikan. HB Petrus 72 juta.
HB root 15 juta. Kita jumlahkan 87 juta. Jumlah harta mereka. Harta persatuan 170 juta. Lalu untung persatuan mereka berapa? 87 juta. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian ahli waris. Ahli waris. Bonar, Maruli, dan Yohanes. Ruth sama dengan Bonar, sama dengan Maruli, sama dengan Yohanes. Itu perbagiannya 1/4. Oke, kita masukkan rumusnya. Ruth sama dengan 170 juta. 170 juta itu harta persatuannya. Nih, harta persatuan. Dikali dengan 1/2. Itu hasilnya 85 juta. Kemudian Petrus sama dengan 170 juta dikurang dengan 85 juta ribu rupiah. Itu hasilnya yaitu 85 juta. Oke. Kemudian Ruth sama dengan Bonar, Maruli, dan Yohanes sama dengan 85 juta dikali 1/4. Itu hasilnya 21.250.000 rupiah. Maka bagian root istri kedua itu 85 juta ditambah dengan 21.250.000 rupiah. Itu hasilnya sama dengan 106.250 juta ribu rupiah. Oke. Kemudian kita cari manfaat root. Di samping ini kita bikin ya. Manfaat root sebagai istri kedua. Harta root sama dengan harta bawaan ditambah dengan 1/2. Untung persatuan ditambah dengan harta cuma-cuma. Harta bawaannya berapa? Harta bawaan root tadi 15 juta ditambah 1/2. Untung persatuannya tadi berapa? 87 juta. Ditambah dengan harta cuma-cuma. Harta cuma-cumanya hanya 0. Baik, hasilnya yaitu 58.500.000 rupiah. Manfaat root sama dengan 106. Bagian root tadi kita masukkan 106
250 juta. Ini kita lanjut, dikurang dengan harta yang manfaat dari yang udah kita cari dikurang dengan 58.500.000. Hasilnya berapa? Yaitu 47.750.000 rupiah. Manfaat root. Kemudian kita mencari harta Petrus. Harta Petrus. Rumusnya sama. Harta bawaan ditambah dengan 1/2. Untung persatuan ditambah harta cuma-cuma. Harta bawaan Petrus tadi 72 juta. Maka kita bikin sini 72 juta ditambah dengan 1/2. Untung persatuannya yaitu 87 juta. 87 juta ditambah 0. Itu hasilnya yaitu 115.500.000 rupiah. Petrus. Kemudian kita mencari kontrol manfaat. Kontrol manfaatnya. Manfaat maksimal root sama dengan 1/4 dikali dengan harta bawaan Petrus, harta warisan Petrus. Harta warisannya yang mana tadi? Yang ini. HW Petrus. Harta warisan Petrus. Berarti sama dengan 1/4 dikali dengan 115.500. Hasilnya berapa? Yaitu sama dengan hasilnya 28.875.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita mencari manfaat yang boleh dinikmati root. Kita bikin di sini. Manfaat yang boleh, yang bisa, yang boleh dinikmati root. Sama dengan 1/4 dikali dengan 85 juta Oke. Hasilnya berapa? 21.250.000 rupiah. Manfaatnya. Jadi ini manfaat root. Hasil manfaat dari root. Kemudian kelebihannya berapa? Kelebihan itu sama dengan manfaat root yang tadi. Ini manfaat yang sebelumnya itu kan 47 juta, kita masukkan ke sini 47.750.000 rupiah. Itu dikurang dengan ini manfaat yang boleh dinikmati 21.250.000 rupiah. Itu hasilnya ya 25.500.000. Lalu
manfaat yang harus dipotong itu berapa? Manfaat yang harus dipotong ini 25.500.000. Karena dia kan sudah dikurang gitu. Manfaat yang boleh dinikmati sama yang lebih tadi. Nah, hasilnya ini 25.500.000 rupiah. Bagian yang dapat diterimanya berapa? Bagian yang dapat diterima sama dengan yang tadi bagiannya ini 106.250, ke sini 106.250.000 rupiah dikurang dengan manfaat yang sudah dipotong tadi, yaitu 25.500.000 rupiah. Hasilnya berapa? 80.750.000 rupiah. Ini. Kemudian yang terakhir, kita mencari bagian ahli waris. Kita di sini. Kita mencari bagian ahli waris. Siapa saja itu? Bonar, Maruli, dan Yohanes. Maka sama dengan 1/3 dikali dengan harta persatuan dikurang dengan harta root. 1/3. Harta persatuannya tadi berapa? Harta persatuannya 170 juta dikali 170 juta dikurang dengan harta root. Harta root tadi berapa? Yaitu ini 80.750.000 rupiah. 80.750.000 rupiah. Hasilnya berapa? Ini terlebih dahulu kita kurangkan sama dengan 1/3. 170 juta dikurang 80.750.000 rupiah itu hasilnya sebesar 89.250.000 rupiah. Kemudian ini kita selesaikan yang terakhir, 89.250.000 rupiah dikali 1/3, hasilnya 29.750.000 rupiah. Jadi masing-masing mereka bertiga ini mendapatkan 29.750.000 rupiah.